Muslihat Mataram manfaatkan rakyat Surabaya taklukkan Kedaton Sunan Giri. Sultan Agung Hanyokrokusumo sebagai Raja Mataram, dia merasa kekuasaannya belum sempurna sebelum wilayah Giri Kedaton tunduk. Setelah mangkatnya Pangeran Surabaya, wilayah Surabaya telah berhasil dia taklukkan. Melalui jalur pernikahan, Sultan Agung menjodohkan Ratu Pandansari, adik kandungnya dengan Pangeran Pekik, putra Pangeran Surabaya. Sebagai penerus Kerajaan Pajang dan Kerajaan Demak, Mataram telah menjadi kerajaan terbesar di tanah Jawa. Namun Sunan Giri yang menjadi penguasa Giri Kedaton tetap memiliki pengaruh yang besar. Sunan Giri Prapen merupakan cucu Sunan Giri Gajah sang penghulu para wali yang bergelar Raja Pandita Satmata. Ia seorang wali yang dihormati, sekaligus tetap menjadi rujukan penguasa di sekitarnya. Dalam serat Centini I, kisah pelarian putra-putri Sunan Giri menjelajah Nusa Jawa yang dituturkan ulang Agus Wahyudi, Sultan Agung kurang menyukai hal itu. Dalam percakapannya dengan Ratu Pandansari, adik kandungnya, Sultan Agung mengungkapkan unek-uneknya. Asal kamu tahu, semua penguasa di Jawa telah menyatakan diri tunduk kepada Mataram. Tak ada yang membangkang. Hanya satu saja yang belum, yakni Giri. Tutur Sultan Agung. Mendengar unek-unek Sultan, kepala Ratu Pandansari hanya mengangguk-angguk. Dia tahu yang dimaksud kakak kandung yang juga sekaligus rajanya. Sampai saat ini aku belum memutuskan untuk memerangi Giri. Sebab sesuai ramalan masa lalu, hanya suami Nyimas saja yang mampu menundukkan Giri, karena suamimu itu Pangeran Pekik lebih luhur sebagai keturunan Ngampel Denta serta menang dalam keaslian ilmu. Tambah Sultan Agung. Sementara Sultan Agung merupakan keturunan kesatria Trah Majapahit, enggan memerangi keturunan ulama seperti Giri. Kalau kamu memang mau membantu kakakmu ini, ceritakan saja masalah ini kepada suamimu Pangeran Pekik, lanjut Sultan Agung. Singkat cerita, sesampai di kediamannya, Ratu Pandansari menceritakan kegusaran Sultan Agung kepada Pangeran Pekik, suaminya. Dia sampaikan dengan runut, rinci, serta hati-hati. Pangeran Pekik yang sebelumnya rebahan seketika beranjak dari tidurnya dan duduk. Penguasa Kadipaten Surabaya itu menyatakan kesanggupannya. Begitu titah Sultan diberikan, operasi penaklukan Giri langsung digelar. Pangeran Pekik dan Ratu Pandansari yang dikawal prajurit pilihan Kerajaan Mataram langsung menuju Bangwetar. Secara silsilat, Pangeran Pekik yang bergenealogi langsung kepada Sunan Ampan, lebih tua dari Sunan Giri. Karenanya meski usia Pangeran Pekik lebih muda, dia biasa memanggil Sunan Giri yang lebih sepuh dengan panggilan anak mas. Pangeran Pekik datang sendiri mengunjungi Giri. Di depan Sunan Giri dan Andrasana, seorang Cina mualaf yang menjadi putra angkat Sunan Giri, dia menawarkan penaklukan jalan damai. Namun Sunan Giri menolak tawaran itu. Perang besar pun pecah. Para prajurit Surabaya menyerbu. Pada hari pertama peperangan, pasukan Surabaya yang dipimpin Pangeran Pekik dan Tumenggung Sepanjan kalah. Banyak yang terbunuh dan kocar-kacir. Pangeran Pekik merasa sedih. Kepalanya hanya bisa tertunduk lesu. Melihat suaminya yang patah semangat dan pasukan Surabaya yang tidak lagi bergairah bertempur, Ratu Pandansari menawarkan diri maju ke medan laga. Ratu Pandansari langsung berganti pakaian kesatria perang. Di depan orang-orang Surabaya, adik kandung Sultan Agung itu mengatakan dirinya sekarang yang menjadi pimpinan perang. Selain membakar semangat dengan retorika, Ratu Pandansari juga membagi-bagikan hadiah pakaian dan uang kepada pasukan yang bersedia kembali maju ke medan perang. Kedatanganku ke sini dibekali berbagai macam pakaian yang indah, serta uang 8.000 rial lebih. Itu semua akan aku hadiahkan kepada kalian semua. Upaya Pandansari berhasil. Bende perang ditabur. Pasukan Surabaya dengan pakaian warna-warni kembali menyerbu Giri. Sementara di Giri Kedaton, Sunan Giri lengah. Di saat pasukan Andrasena belum sepenuhnya siap, orang-orang Surabaya langsung menerjang. Peperangan antara orang-orang Giri dan orang Surabaya tak terelakkan. Dalam waktu singkat pasukan Surabaya berhasil menaklukkan Giri. Tidak ada satupun pasukan Andrasena yang nekat melawan. Semuanya dihabisi. Andrasena sendiri tewas setelah peluru menembus tubuhnya dan dirajang pasukan Surabaya. Melihat pasukannya telah habis, Sunan Giri menyerang. Dia menyatakan takluk kepada Kerajaan Mataram dan bersedia saat Pangeran Pekik membawanya menghadap Sultan Agung. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.